Sinta Nurul Putri Damanik, mahasiswi dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video kali ini saya perbuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputer dengan dosen pengampu Bapak Guntur Syaputra, Eskom Mkom. Video kali ini saya akan membahas tentang internet dan Internet of Things. Jadi sebelum ke Internet of Things, kita harus mengetahui dulu apa itu internet, apa tujuan dibuatnya internet, apa manfaat dari internet, apa kelebihan dan kekurangan internet. Jadi siapa sih yang nggak pernah mendengar kata internet? Dari mulai anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai lansia pun itu mengetahui internet. Jadi internet itu udah seperti makanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ada internet atau nggak ada gadget, mungkin kayaknya orang-orang udah pusing berkepanjangan gitu, kayak mana ini gitu. Baru pun kalau misalnya orang yang mau berpergian tiba-tiba ketinggalan handphonenya, pasti langsung balik dia ke rumah. Tapi kalau misalnya dia ketinggalan sesuatu, udahlah nggak penting. Tapi kalau misalnya handphone, gadget, pasti penting kali sama dia. Jadi internet itu udah menjadi kebutuhan kita sehari-hari, dan internet ini juga sangat memudahkan kita dalam sehari-hari. Misalkan kita sebagai mahasiswa ingin mencari referensi tapi malas ke perpustakaan, kita bisa nyari dari internet, dari e-book yang tersedia di internet. Kita tinggal searching, nanti muncul semuanya itu. Kita searchingnya biasanya dari Google kan. Jadi kemudian kalau misalnya kayak ibu rumah tangga mau mencari resep, itu pasti dari internet juga, tinggal searching gampang. Kemudian internet juga sangat membantu. Misalnya kita di zaman sekarang ini yang lagi ada musibah COVID-19 ini, kita juga mau belanja itu agak mikir, nanti kayak mana ini. Jadi dengan adanya internet, fasilitas kita itu tercukupi tanpa kita harus belanja ke supermarket. Jadi kita tinggal mesan dari media online, kemudian nanti barangnya diantar ke rumah. Itu sangat memudahkan kita. Internet ini memang sangat memudahkan kita. Tapi teknologi internet yang cukup canggih ini juga memiliki dampak buruk bagi diri kita sendiri. Bisa-bisanya kita bisa menjauh dari lingkungan kita. Misalkan kita lagi makan bersama di restoran misalnya. Makan bersama di restoran bersama keluarga besar. Pasti nanti ada satu orang yang bertanya kepada pramusajinya, "Kak, password wifi-nya apa?" Atau, "Bang, password wifi-nya apa?" Pasti kayak gitu. Untuk password wifi, kemudian nanti pas kita makan, adalah yang megang HP, adalah yang megang gadget. Nanti setelah makan pun adalah yang megang gadget. Jadi interaksi kita kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar kita jadi terbatas gitu karena gadget, karena kecanduan megang handphone. Jadi itu mungkin salah satu keburukan dari teknologi ini. Jadi kayak membuat kita jauh dari lingkungan sekitar kita. Jadi sebelum kita ke sisi kelebihan dan kelemahannya, kita harus mengetahui dulu secara mendasar apa sih internet itu. Mengapa sekarang orang harus pakai internet, tidak seperti zaman dulu? Kenapa sekarang teknologi sangat canggih menggunakan internet itu? Dan kemudian nanti setelah kita mengetahui apa itu internet, barulah kita bisa ke Internet of Things. Itu adalah singkatan dari Interconnected Network. Internet itu bisa kita artikan sebagai suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan media elektronik dengan benda lainnya. Jadi standar global untuk teknologi ini dia menggunakan TCP/IP atau biasa disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Itu bisa menghubungkan kita, misalnya kita di tempat satu dengan tempat yang lainnya, kita bisa terhubung melalui jaringan internet tanpa kita juga bisa melihat wajah kita di internet, wajah kita saat video call, saat
segala macam lah. Jadi kita tidak hanya mendengarkan suara saja, tapi kita bisa melihat keadaan gimana gitu. Jadi manfaatnya itu misalnya dalam pembelajaran, misalnya internet itu berguna dalam pembelajaran. Misalnya kita mencari referensi seperti yang tadi saya jelaskan, mencari referensi buku, mencari misalnya kita kesulitan dalam mengerjakan soal, kita bisa langsung searching di Google. Jadi tadi kan ada jaringan standar teknologinya, itu dia menggunakan Transmission Control Protocol atau TCP/IP. Jadi itu adalah suatu jaringan yang bisa jaringan privat, publik, pemerintah lokal untuk mengakses ke global, secara global. Jadi dari internet itu dia bisa bersifat aplikasi, dia bisa kita search dari Google yang itu biasanya World Wide Web, dari www itu. Kemudian bisa juga seperti data elektronik, berkas elektronik dan segala macamnya. Jadi internet itu sangat bermanfaat bagi kita. Dalam media pembelajaran misalnya, internet itu sangat bermanfaat. Misalnya kita mempunyai suatu kesusahan dalam belajar, kita bisa langsung search di internet melalui Mbah Google, biasanya orang bilang itu. Jadi memudahkan kita dalam mencari sesuatu. Yang kedua misalnya dalam dalam bisnis misalnya. Dalam bisnis juga kita memudahkan kita tidak perlu lagi misalnya mau menjual sesuatu, kita tidak perlu memasarkan produk ke rumah ke rumah, door to door. Kita tinggal masukkan saja di internet, promosikan di internet, jadi gampang, memudahkan kita. Dan kita pun bisnis bisa melalui internet, tidak perlu mengantar langsung ke rumahnya, kita bisa menggunakan kurir, dan itu kita menggunakan aplikasi online. Baru yang ketiga, bisa juga sarana hiburan. Misalnya kayak sekarang itu banyak sarana hiburan dari internet seperti YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, itu bisa menjadi sarana hiburan kita. Jadi kita bisa melihat yang lucu-lucu misalnya di YouTube itu melalui internet. Jadi internet itu dihubungkan melalui jaringan nirkabel, jaringan tanpa kabel. Jadi dari TCP/IP tadi itu dia menghubungkan seluruh yang ada di dunia ini. Jadi kita dapat mengaksesnya secara mudah dan gampang. Kelebihan internet ini dibuat itu ya itu tadi, memudahkan kita dalam mengakses informasi, memudahkan kita dalam segala pekerjaan kita yang harusnya kita capek-capek misalnya ke perpustakaan, kita tinggal search di Google saja. Tapi internet ini juga memiliki kelemahan. Misalnya karena saking banyaknya sekarang media elektronik, kalau misalnya internet bisa kita jadikan untuk mendapatkan sumber berita yang lagi trending zaman sekarang itu, jadi kelemahannya itu bisa menjadi sumber hoax yang orang itu asal menyebarkan berita tanpa saringnya dulu. Jadi harusnya kita sebagai pengguna internet yang cerdas, kita harus saring before sharing. Dan kemudian internet juga bisa menjadi cyberbullying. Misalnya ada orang yang tidak disukai bisa dibully dari internet. Kemudian internet juga seperti yang tadi di awal saya jelaskan, bisa menjauhkan kita dari lingkungan sekitar kita. Jadi kita seperti antisosial jadinya dibuat internet, karena semua orang bergantung pada gadgetnya masing-masing, tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya. Jadi setelah dari internet ini dibuat terus inovasi-inovasi oleh para ahli, dan menjadikan internet ini dibutuhkan di segala aspek kehidupan, baik yang terkecil sekalipun. Jadi sekarang ada istilah Internet of Things. Kalau bahasa Google ya, Internet of Things itu internet segalanya. Jadi semuanya dengan internet. Jadi ada tuh sekarang dibuat ruangan yang memang khusus dia ruangan pintar. Jadi segala macamnya kita tinggal misalnya pakai tangan gini, dia langsung, misalnya kita minta lampu hidup, lampunya hidup, kita tinggal ginikan aja. Itulah yang dibilang Internet of Things. Kita berbicara tentang Internet of Things.
Jadi Internet of Things ini atau yang biasa disebut orang IoT, ini adalah suatu konsep paradigma, yang paradigmanya gini, dimana internet itu tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi di Internet of Things ini juga bisa menghubungkan manusia dengan benda, benda dengan benda, dan pokoknya segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa terhubung dengan suatu teknologi canggih daripada internet. Jadi manusia dengan benda, misalnya seperti sensor, seperti robot, platform, atau cloud. Jadi misalnya kalau di kantor-kantor itu biasa udah dibuat di Indonesia itu kayak sidik jari, jadi atau sidik mata. Jadi orang yang mau masuk ke dalam kantor itu dia harus sidik jari dulu, baru bisa terbuka pintunya. Kalau dia nggak terdata sidik jarinya, dia tidak bisa terbuka. Itu mungkin salah satu contoh Internet of Things. Contoh lainnya seperti GPS. Kayak GPS, kita kita misalnya kehilangan HP, tapi HP itu udah dilengkapi oleh GPS. Kita bisa mencari lokasi HP itu melalui perangkat media lain. Itulah canggihnya zaman sekarang. Dan sekarang itu juga ada di luar negeri mungkin sudah diinovasikan, dan di Indonesia juga udah ada diinovasikan ruangan pintar. Jadi kayak kita mau menghidupkan lampu, tinggal bilang lampu hidup, makanya dia hidup. Kalau misalnya kita bilang lampu mati, lampunya juga mati. Ada juga yang sekarang dia remote tapi dari kejauhan. Misalnya kita lupa mematikan TV nih, kita udah pergi, baru kita tinggal bilang matikan TV, maka yang di TV yang di rumah itu bakalan mati juga. Internet of Things ini itu adalah suatu sistem. Jadi sistemnya itu menggunakan penginderaan sensor, kemudian ada koneksi internet, salah satunya jaringan internet. Kenapa dibilang salah satunya? Karena jaringan itu kan ada banyak, bukan sedikit jaringan itu. Jadi kalau di Internet of Things itu dia sistemnya harus ada sensor, koneksi, jaringan, controlling mekanik, itu juga ada controlling mekanik. Kemudian dia ada pengolahan datanya. Jadi semuanya itu nanti akan digunakan dalam suatu sistem cerdas namanya. Makanya dibilang Internet of Things ini adalah suatu sistem cerdas. Jadi di mana seluruhnya itu tidak membutuhkan lagi kayak manusianya yang bekerja langsung, kayak manusianya yang mengklik langsung gitu. Jadi kita tinggal bilang aja bisa, atau dengan indera, dengan sensor, jadi dia langsung bisa gitu bekerja secara otomatis. Itulah canggihnya internet itu. Dia menggunakan jaringannya itu bukan jaringan yang kabel, dia itu jaringan nirkabel, jadi dia tidak terlihat, tetapi dia menggunakan mungkin bahasa mungkin dia ada pemrogramannya. Jadi semuanya itu dia udah diolah datanya, jadi tinggal dijalankan saja, makanya gampang. Contoh dari IoT yang pernah saya gunakan itu mungkin seperti GPS dan scan barcode, mungkin itu yang udah pernah saya gunakan. Dan satu lagi, dia tuh seperti remote control dari HP. Kayaknya kalau IoT ini saya pernah lihat di film kayak di luar negeri gitu, film di, kalau nggak salah itu Korea Selatan. Dia tuh masuk rumah, dia udah pakai sidik jari, terus habis itu dia mau hidupkan lampu, dia pakai turn on the lamp gitu, dia langsung hidup lampunya. Kalau matikan lampu juga kayak gitu. Kayak baru pun ada juga untuk pembakar roti misalnya, dia tinggal bilang aja, itu tinggal masukkan roti, baru nanti pas udah masak rotinya itu bilang udah masak gitu, tapi pakai bahasa Inggris lah ya biasanya kalau itu. Jadi yang
IoT yang udah pernah saya gunakan itu seperti GPS. GPS itu sangat membantu kita, misalnya dalam perjalanan mau kemana, kita tinggal bilang aja mau kemana, nanti dia nunjukin arahnya, dia langsung bilang berapa ratus meter lagi belok kiri, gitu-gitulah kan GPS. Tapi selain itu, GPS ini juga berfungsi, seperti saya kemarin itu pernah kehilangan handphone. Jadi berfungsi, dia handphonenya udah kita aktifkan GPS-nya. Jadi kita tinggal masukkan email di handphone saat ini gitu. Kita masukkan emailnya, jadi dia kelihatan di mana posisi letak handphone tersebut. Jadi baru pun kita bisa mengkontrol handphone itu dari jarak jauh. Kayak kita misalnya bilang kalau memang itu handphonenya dicuri, kita bisa bilang samanya itu mohon kembalikan kayak gini gitu. Kita bisa membuat itu dari gadget yang saat ini kita pegang gitu, untuk mencari handphone kita yang hilang tersebut. Kemudian GPS itu pun berguna juga untuk mengasih tahu kita di mana ya makanan yang enak, di mana ininya gitu. Baru pun tidak hanya GPS itu tidak hanya kayak di dalam satu kota gitu, berbeda kota juga bisa. Baru pun kalau misalnya kita mau lihat kayak kita mau pergi jauh gitu kan, terus habis itu kita mau melihat kayak mana sih situasi kondisi jalanan itu. Nah dari situ kita bisa ketahuan kayak mana kondisinya, kita bisa cari jalur alternatif lainnya. Kemudian seperti scan barcode. Scan barcode itu ada di handphone misalnya kan. Kayak sekarang kita belanja di supermarket misalnya, kita tidak perlu lagi menggunakan cash gitu. Kita bisa tinggal scan barcode yang ada di kasir tersebut, kita bisa tinggal scan, kemudian dia langsung otomatis terbayarkan melalui mobile banking biasanya kan. Kemudian selain scan barcode, kalau scan barcode itu menurut saya itu juga cukup memudahkan lah, tanpa kita harus memegang uang kan. Uang itu kan tahulah kotor gitu kan. Tanpa harus itu, kita tinggal bisa scan aja langsung bayar udah. Kemudian kayak CCTV juga termasuk salah satu perangkat IoT itu. Saya juga pernah menggunakan CCTV itu. Jadi CCTV-nya di rumah nih dipasang CCTV-nya untuk melihat kegiatan yang ada di rumah. Tapi pas kita saat berpergian, kita bisa melihat kayak mana keadaan rumah kita melalui CCTV itu. Jadi jaringan IoT ini membutuhkan jaringan internet yang sangat berkecepatan tinggi. Jadi kalau misalnya nggak ada lah internet di rumah, CCTV-nya pun bakalan mati. Jadi biasanya kalau misalnya CCTV itu dia menggunakan jaringan WiFi. Jadi kita harus memasang WiFi di rumah, kemudian masang CCTV, baru bisa dikoneksikan ke handphone kita. Jadi menurut saya itu juga mempermudah, apalagi kalau misalnya yang mempunyai anak-anak di rumah yang dititipkan sama orang gitu kan. Jadi dengan menggunakan CCTV itu kita bisa mengkontrol apa saja yang terjadi di dalam rumah kita. Tidak perlu kita melihat dari CCTV yang biasanya gede gitu layar kan. Ini kita bisa mengontrolnya dari jauh, bahkan di luar kota pun kita bisa melihat apa yang terjadi di rumah kita. Jadi sejauh ini mungkin cuman itu yang pernah saya gunakan, seperti GPS sih sangat membantu ya. Kemudian scan barcode itu biasanya itu udah ada sih kita tinggal ada tuh biasanya di aplikasi di handphone itu dia langsung ada aplikasi scan barcode gitu. Jadi mungkin GPS, scan barcode, sama CCTV itu udah saya gunakan. Jadi mungkin itulah yang bisa saya jelaskan tentang internet dan Internet of Things. Internet itu udah sangat berkembang sekarang menjadi Internet of Things. Jadi mungkin bakalan beberapa tahun lagi mungkin kita sudah tidak membutuhkan lagi remote control. Misalnya kita tinggal pakai sensor aja, gak usah perlu capek. Misalnya kan absen online gitu kan. Kalau misalnya di perkantoran gitu absen online, kita tinggal sidik jari aja, kita langsung terhitung udah hadir gitu kan. Oh ya, kemudian GPS juga bisa, biasanya di kampus-kampus juga udah menggunakan kalau kita berada di tempat itu, kita langsung kelihatan, kita langsung hadir gitu. Kemudian yang tadi CCTV itu juga di jalanan raya seperti sekarang,
kepolisian tuh udah memakai CCTV di setiap lampu merah. Jadi kalau misalnya, bukan setiap lampu merah sih, setiap mungkin beberapa jalan gitu ya. Jadi setiap ada pelanggaran dia langsung dicatat nomornya, kemudian nanti pas dia mengurus STNK atau mengurus keperluannya, nanti dia di situ kena dendanya. Jadi langsung udah ada CCTV-nya. Itulah salah satu perangkat Internet of Things zaman sekarang yang memang sudah cukup canggih. Mungkin beberapa tahun lagi kita akan lebih maju lagi, lebih canggih lagi untuk internetnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang internet dan Internet of Things. Lebih dan kurangnya dari video ini, apabila ada kesalahan kata, kesalahpahaman, saya memohon maaf. Mungkin itu sajalah yang sepengetahuan saya tentang internet dan Internet of Things tersebut. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk penonton yang melihat